Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus dengan NIM 2104234, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Sebelum membahas apa saja langkah-langkah dalam administrasi pembangunan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Baiklah, langsung saja ke langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, penumbuhan motivasi untuk pembangunan. Rakyat sering tidak termotivasi untuk memperbaiki mutu hidupnya. Padahal, konsep pembangunan justru mengandung pandangan bahwa melalui kegiatan pembangunan, mutu hidup dalam semua aspeknya dapat diubah dalam arti peningkatannya. Para elit administratif di lingkungan pemerintahan melalui kerjasama dengan berbagai kelompok elit lainnya, terutama elit politik, elit dunia usaha, dan elit pembentuk opini di masyarakat, bertanggung jawab untuk mengubah persepsi tersebut dan menekankan bahwa ukuran keberhasilannya terletak pada penumbuhan dan kegairahan motivasi untuk membangun. Yang kedua, perumusan pengambilan keputusan politik. Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik sangat diperlukan, bukan saja karena perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaannya, akan tetapi juga karena berbagai pertimbangan lain seperti: 1. Pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang sangat mungkin tidak dimiliki oleh pihak manapun dalam negara. Yang kedua, hanya pemerintahlah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara. Dan yang ketiga, pada akhirnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukannya kepada pemegang tertinggi kedaulatan dalam negara, yaitu rakyat. Yang ketiga, peletakan dasar hukum. Langkah ini sangat penting baik untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun dalam melibatkan komponen masyarakat. Misalnya, untuk kepentingan pemerintah diperlukan dasar hukum untuk: yang pertama, menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana, terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. Yang kedua, peruntukan lahan. Yang ketiga, perlakuan terhadap investor asing. Dan yang keempat, berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang kesemuanya diarahkan guna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya. Yang keempat, perumusan rencana pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk ketepatan rencana ialah dengan melakukan analisis SWOT, yang dalam praktek berarti bahwa para pemain kunci memahami benar kekuatan yang dimiliki oleh negara, mengenali kelemahan yang mungkin mampu memanfaatkan peluang, dan siap menghadapi ancaman, baik yang datang dari dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar negeri. Yang kelima, merinci rencana menjadi program kerja. Sebagai rincian rencana, penyusunan program kerja memang dapat dikatakan krusial. Akan tetapi, maknanya lebih mendalam adalah bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktor ketidakpastian berkurang. Perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respon. Skala prioritas makin tajam, sasaran makin konkret, kurun waktu makin pendek, serta lokasi dana dan daya makin tepat. Yang keenam, penentuan proyek-proyek pembangunan.
Penentuan proyek pembangunan mutlak perlu mendapatkan perhatian karena 3 pertimbangan utama sebagai berikut. Yang pertama, menurut pengamatan dan penelitian, banyak pihak sering terdapat kecenderungan birokrasi pemerintah untuk memproyekkan sesuatu kegiatan yang sesungguhnya merupakan kegiatan rutin. Kecenderungan demikian sering timbul karena penghasilan para pelaksananya bertambah dengan adanya honorarium penanggaan proyek. Yang kedua, berbagai proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dengan berbagai alasan dan argumentasinya. Dan yang ketiga, tidak sedikit proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang ketujuh, implementasi kegiatan pembangunan. Bukanlah hal yang mustahil bahwa misi, strategi, rencana, dan program kerja dirumuskan sedemikian rupa, sehingga secara teoritis tepat, tapi tidak dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Yang kedelapan, penilaian hasil-hasil yang dicapai. Seperti diketahui, penilaian merupakan salah satu fungsi penting dalam proses administrasi dan manajemen. Penyelenggaraan fungsi ini memungkinkan manajemen membandingkan hasil yang seharusnya dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil yang nyatanya dicapai. Dan yang kesembilan adalah pentingnya mekanisme umpan balik. Karena administrasi termasuk administrasi pembangunan merupakan proses, salah satu ciri pokoknya ialah kesinambungan. Dari sudut inilah pentingnya mekanisme umpan balik harus dilihat. Berarti bahwa satu tahap yang sudah dilalui dinilai. Hasil penilaian akan sangat bermanfaat dan digunakan sebagai umpan balik kalau perlu. Mengkaji ulang seluruh proses sebelumnya, termasuk rumusan misi, rumusan strategi rencana, program kerja maupun kegiatan-kegiatan operasional. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata,